jelaskan tentang 5 kali pertemuan saya dengan Chandra. Saya sudah jelaskan 2 kali pertemuan saya dengan Ade Raharja yang melibatkan kasus apa saja yang saya sampaikan, dan saya juga menguji etik. Bahwa dia berangkat ke Singapura itu karena sebenarnya dia mau berobat dan rencana mau kembali, tapi kemudian dia dilarang atau disesak atau diskenario supaya tidak kembali. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bang Nudirman Munir saat ini. Bang, kalau kita lihat ini Bang, tetali temalinya dari pengakuan Nazarudin ketika mengatakan ada kong kali kong antara petinggi Demokrat dan juga KPK yang menyebabkan kasusnya tidak akan bergulir kemana-mana. Lalu sampai saat ini belum ada petinggi dari Demokrat yang diperiksa ya, sesuai dengan petinggi Nazarudin, hanya dipanggil Komite Etik KPK, dan kemudian dari pengacara yang terbaru mengatakan bahwa jangan-jangan oknum dari Komite Etik juga kemungkinan berusaha melindungi oknum KPK yang terlibat. Hingga kemudian ini tidak kemana-mana, ini tidak berjalan kemana-mana. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau soal masalah internal Partai Demokrat saya nggak bisa masuk ya. Itu masalah internal. Tapi saya bicara secara umum, memang ada yang betul juga tadi bahwa oknum dengan lembaga partai, dengan lembaga itu ada perbedaan. Oknum Polri bisa aja nggak benar, tapi bukan Polri-nya gitu kan. Oknum partai X bisa aja nggak benar, tapi bukan partainya. Karena partainya, kecuali partainya memang membuat kebijaksanaan umum. Jadi loh, maksudnya itu tadi itu, pleno, kalau pimpinannya saja tidak benar, ke bawahnya kan akan tidak benar. Ya, gitu makanya loh. saya nggak masuk ke situ. Nah, cuman yang saya tanggapi sedikit ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Ketua Komite Etik KPK tadi. Jadi, menurut hemat saya, memang sejak awal saya udah bilang bahwa KPK ini tidak pernah berhenti ada intervensi-intervensi politik, entah dari pihak mana saya juga kurang jelas. Bahkan mulai dari kasus cicak buaya, kasus Antasari, sampai hari ini pun tidak pernah berhenti. Nah, ini juga terbukti sekarang dari apa yang disampaikan oleh Komite Etik Dewan Kehormatan dari KPK. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena jelas sekali bahwa di dalam Kode Etik KPK nomor 06 tahun 2004, khususnya pasal 6 ayat U kalau saya nggak salah, itu jelas ini adalah merupakan suatu pelanggaran. Karena anggota KPK itu dilarang bertemu, bahkan di tempat umum pun tidak boleh ketemu dengan mereka-mereka yang tersangkut masalah dengan atau ada hubungan dengan permasalahan dengan KPK. Itu jelas. Terus sanksinya apa kalau seperti itu? Apakah kepercayaan, haruskah kita masih mengemban kepercayaan terhadap mereka, sementara mereka saja sudah melanggar etika mereka? Ya, makanya konsekuensi logisnya anggota-anggota yang melanggar tadi untuk sementara harus dinonaktifkan, khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan kasus itu. Seperti katakanlah sekarang Chandra Hamzah dan kawan-kawan. Presiden berarti ya harus menonaktifkan. Presiden kan berarti harus menandatangani nonaktif itu. Ya, harus nonaktif. Kenapa? Dia berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Nazarudin. Nah, mestinya Chandra dan kawan-kawan tadi harus nonaktif. Kenapa? Kalau dia ikut sebagai bagian daripada KPK tadi, maka jelas ada konflik kepentingan di situ. Oke. Karena itu saya sangat tidak setuju apa yang disampaikan oleh komite. Jadi kalau pertemuan dilakukan antara petinggi KPK atau orang-orang yang berada dalam KPK dengan anggota DPR, bagaimana aturannya? Kalau kita DPR menjalankan tugas fungsi pengawasan, kita bisa kemana saja kepada mitra kita, tapi dalam rangka fungsi pengawasan. Artinya apa? Kita ke KPK menjalankan fungsi pengawasan. Tapi ke kantor kan, bukan ke rumah misalnya. Nah, kalau itu, ya kalau menurut hemat saya, apalagi kalau itu berbicara mengenai hal-hal yang hubungannya dengan adanya faktor kepentingan, itu jelas melanggar etik. Tadi Anda katakan, kalau sejauh ini sudah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, itu harusnya menurut Anda tadi, Anda atas nama Komisi 3 tadi harusnya nonaktif tadi ya? Harus nonaktif, betul. Dan itu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, artinya begini, sebaiknya menurut hemat saya ya melalui
keputusan presiden. Tapi andai kata pun tidak melalui keputusan presiden, katakanlah melalui keputusan ketua KPK, menonaktifkan resmi, itu tidak aktif. Termasuk mungkin Pak Busro sendiri. Sehingga Pak Busro sendiri dituding juga ikut bertemu. Ya makanya, termasuk Pak Busro sendiri, bahwa mereka tidak boleh lagi ikut aktif dalam membahas tindak lanjut daripada kasus yang berhubungan dengan berarti kan presiden harus ikut menandatangani kan. Nah, sampai itu tidak terjadi. Berarti ini dugaan makin kuat juga. Saya menyampaikan ya, kalau yang non aktif nggak sampai ke presiden itu, termasuk anggota DPR. Antasari waktu itu langsung ditandatangani loh oleh presiden. Kasus Antasari. Saya bilang yang paling baik adalah intern kita, kayak di DPR ada. Ketika teman kita lagi dalam berproses, mungkin dari partai politiknya menyampaikan dinonaktifkan dulu sampai proses hukumnya selesai. Setelah ada berkekuatan hukum, barulah kita PAW. Seperti Pak Nazarudin ini belum ada kekuatan hukumnya. Kami dari Demokrat sudah kita PAW, malah paling cepat dia. Yang lain yang tadi ribut-ribut yang mempermasalahkan kita, malah masih banyak yang masih. Nah, ini mungkin masih menunggu hasil dari tadi. Ya, saya sepakat dengan TV One. Karena ini menyangkut banyak anggota KPK, bahkan juga ketua KPK juga dituding terlibat di dalam masalah ini. Maka keputusan nonaktif ini sebaiknya adalah oleh Bapak Presiden. Nah, ini kan mungkin masih menunggu hasil dari Komite Etik yang masih terus bekerja saat ini. Tetapi kemudian mulai dipertanyakan integritas dari ketua Komite Etik. Menurut Anda, bagaimana saat ini kita masih bisa mempercayai independensi dari Komite Etik? Sebenarnya begini, kalau melihat ketua Komite Etik ya, Pak Abdullah Haimuah ya, agak susah ya. Itu setahu saya dari lubuk hati yang paling dalam, dia orang baik ya, sederhana, baik, dan menurut saya ya dia tidak pernah neko-neko gitu ya. Tetapi karena ini kekuatan politik yang besar ya, belum tentu dia tahan. Kenapa? Untuk menjadi anggota KPK ini memang mesti setengah malaikat menurut saya. Parpol mana sih yang mendesak mengintervensi KPK terus ini? Saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas bahwa kepentingan-kepentingan tertentu sudah intervensi dalam komite ini sendiri. Karena itu menurut saya, kenapa tidak segera menjatuhkan putusan? Komite itu sudah bersidang, sudah memanggil. Sedangkan dalam masalah ini terang benderang kita melihat bahwa seperti saya sebutkan tadi dalam pasal 6 ayat U ya, di tempat umum aja tidak diperkenakan untuk ketemu, apalagi secara sembunyi-sembunyi atau di rumah orang-orang tertentu yang memang sangat berhubungan, apalagi di situ disebutkan masalah depondering. Karena jauh-jauh hari saya sudah bilang, sejak dimulai keluarnya SKP 2 sampai depondering, itu artinya bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Ada sesuatu komitmen-komitmen tertentu yang gimana? Ya, ini kan kalau tadi kita lihat Anda katakan tadi kan Nazarudin ini jadi di PAW lebih cepat, bahkan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dia tersangkut masalah. Betul. Sementara kan yang tersangkut masalah ini kita tahu yang disebut Nazarudin itu bukan dia sendiri. Ada nama-nama lain yang dia sebut, tapi itu juga tidak diproses oleh Demokrat sendiri. Oleh sebab itu, kami juga ingin sebenarnya agar kasus ini cepat selesai. Di pengadilan nanti bertahu nanti yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita dorong supaya cepat KPK dan aparat penegak hukum ini menyelesaikan ini. Kenapa? Kalau ini nggak cepat selesai, berlarut-larut ya seperti ada kejadian seperti begini ya. Setiap bicara nanti Pak Nazarudin terkenal lagi terdampak Partai Demokratnya kan itu kan. Jadi itu kan kurang baik untuk kita. Oleh sebab itu kita harapkan, kita dukung, kita minta dari kawan-kawan dari Saya senang dengar Bang Sultan mengatakan mendukung dan akan mendorong begitu ya. Artinya nama-nama yang pernah disebut mungkin bisa segera dikonfrontir agar jelas kalau memang dia terlibat bisa dipertanggungjawabkan, kalau tidak akan clear untuk semuanya. Makanya yang dikhawatirkan orang adalah kalau Partai Demokrat intervensi. Partai Demokrat melindungi orang per orang yang disebut-sebut Nazarudin itu. Tapi kan sekarang kita buktikan tidak terjadi demikian. Memang kami dari Partai Demokrat sudah berkomitmen kalau untuk masalah kepentingan bangsa dan negara, untuk memberantas korupsi, kita di depan untuk mendorong. Tapi yang terlihat ini dari luarnya adalah KPK ini seolah ini hati-hati sekali untuk kasus Nazarudin. Pelan-pelan hanya Nazarudin. Persis apa yang seperti hampir benar dikatakan Nazarudin. Jadi kata Nazarudin stop sampai di dia, betul sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada yang diberikan. Nazarudin. Itu makin menguatkan jadinya. Ada tudingan itu Bentar ya. Dalam hal ini saya melihat
bahwa Presiden ya sudah menginstruksikan kepada penegak hukum agar melaksanakan tugas. Tidak peduli siapapun harus ditindak kalau memang itu melanggar. Tapi di bawahannya ini belum tentu dilaksanakan sesuai dengan maunya Presiden. Karena itu kita lihat di sini ada usaha untuk melokalisir permasalahan hanya sampai di Nazarudin sendiri. Seperti juga kasusnya Gayus Tambunan, seperti juga kasusnya Susnodu Aji dan lain-lain. Nah ini yang kita khawatirkan ini tentu kita berharap KPK yang sekarang ini maulah untuk membuka diri. KPK yang sekarang apa KPK yang nanti justru? Justru kita yang sekarang ini pesimis. Karena itu kita harapkan KPK yang akan datang. Karena ini sudah tinggal 2-3 bulan lagi. Ini bisa membongkar habis kasus ini. Dan citra Pak Abdullah ya, Hamua, ini juga ditentukan di sini. Yeah. Kalau Pak Abdullah ternyata takut, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, saya tidak yakin bahwa dalam pemilihan nanti dia akan saya tambahkan. Maka gini, saya tambahkan. Sebenarnya bagi saya KPK yang sekarang ataupun yang nanti kita harapkan benar-benar amanah, bekerja keras untuk kepentingan bangsa. Ini kita harapkan semua. Itu sama lah. Itu sama. sama. Lokalisir tadi itu loh. Ini Komisi 3 melihatnya seperti itu loh. Boleh. Lokalisir dikatakan Pak Nudirman tadi. Ini Pak Nudirman ini mitra daripada penegak hukum. Komisi 3. Kita harapkan Pak Nudirman dan kawan-kawan kawallah di sana. Seluruh fraksi ada di sana. Tidak bisa di sana itu kita bikin satu suara. Sedangkan koalisi saja, ya koalisi partai pemerintah saja bisa berbeda pandangan. Nggak bisa kita bikin pikiran mereka sama. Oleh sebab itu kita harapkan kawan-kawan dari Komisi 3 ini, kalau memang ada indikasi begitu, bongkar saja. Maksudnya jangan tertuju kepada jangan omong doang begitu. Kalau memang belum ada yang diperiksa, kalau memang Anda berniat untuk membongkar, didorong dong agar kemudian diperiksa. Tugas kami apa? Kita kumandang azan dulu. Itu ditujukan kepada KPK. Ini kumandang azan maghrib nih, nggak bisa dilawan. Kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Allah